Halo semuanya, jadi video kali ini gua akan membahas tentang tips and trick buat kalian yang mau ikut tes TOCFL di bulan-bulan ini. Jadi di video kali ini gua nggak sendirian, gue ditemani tamu spesial kita hari ini yaitu Juli. jadi hari ini ada Juli, boleh perkenalkan diri dulu. Halo semua, aku Juli. Aku juga mahasiswa dari NQ sama kayak Ferdi. Jadi Juli ini adalah mahasiswa dari NQ juga dan dia udah pernah ikut tes TOCFL dan mendapatkan hasil B2. B2. Jadi kita akan tanya-tanyain gimana caranya supaya bisa dapat hasil TOCFL B2 seperti Juli. Langsung aja kita tanya-tanyain sekarang. Oke, jadi mungkin dari backgroundnya dulu nih. Jadi kamu ini udah pernah belajar Mandarin itu dari kapan? Dulu pas SD pernah les sekitar 3 tahun, terus Hmm. berhenti. Terus habis itu udah nggak pernah ketemu Mandarin lagi. Tapi pas sebelum kuliah gitu, pas SMA terakhir, SMA akhir-akhir itu karena mikirnya mau ngambil kuliah di Taiwan atau kayak China, jadi ada ngambil tes sertifikasi HSK. Oh, berarti sebelumnya udah pernah ambil tes HSK di sebelum masuk kuliah itu ya? Mm-mm. HSK itu dapat level berapa? Dia lebih ke bukan kayak komputer yang nentuin aku level berapa, tapi aku yang daftar sendiri. Nah, waktu itu aku ngambilnya daftarnya HSK 4 dan kebetulan lolos. Oh, jadi kalau HSK itu kita daftar mau HSK berapa, terus baru dilihat lolos apa nggak lolos gitu? Iya, dulu sih gitu sistemnya pas aku daftar. Oh, oke oke. HSK 4 tuh berarti setara dengan Kotia Sevel berapa? HSK 4 ya CFL itu mungkin di A2 ya. Ya, di A2. internet sih orang ngomongnya itu. Ya, A2. Oh, oke, H2. Nah, berarti tadi udah ada pernah ambil HSK, terus kenapa ambil TOCFL? Nah, akhirnya setelah aku mutusin lagi kan kuliahnya ke Taiwan. Hmm. Dan untuk di kuliah aku di NQ itu TLCFL tuh dibutuhin gitu buat syarat requirement buat beasiswa gitu. Jadi murid-muridnya tuh kayak semuanya harus disamaratain harus minimal dapat A2 sebelum naik ke tahun kedua. Jadi kalau di tahun kedua nggak ada sertifikat TLCFL A2 kita nggak boleh dapat beasiswa. Berarti yang HSK tadi itu nggak bisa dipakai ya? Ya nggak bisa. Harus pakai TOCFL. Jadi tes ulang lagi. Oke. Terus berarti untuk persiapan TOCFL ini kira-kira berapa lama? Sebenarnya karena udah ada base-nya, jadi kayak aku lebih ke fokus belajar Mandarin tradisional lagi. Karena kan untuk HSK dan yang dulu aku les, yang aku pelajarin di Indo itu dulu semua simplified. Dan gak bohong, Mandarin tradisional tuh challenging banget dan kayak harus belajar lagi. Jadi selama 1 tahun itu ya aku menyesuaikan diri, terus belajar pelan-pelan untuk nyesuaiin kayak buat Mandarin tradisional. Oke. Hmm. Iya. Berarti tadi persiapan buat TOCFL itu sekitar 1 tahun. Terus udah agak berat tuh, berarti harus perpindahan dari yang simplified menuju ke tradisional. Terus bagian apa sih yang paling berat dalam tes TOCFL itu? Apakah listening atau readingnya? Untuk TFL readingnya sih. Ya karena kan kayak tadi dari simplified ke tradisional tuh kayak langsung udah beda gitu. Terus kalau listening tuh kayak kita sehari-hari di sini selama setahun juga berinteraksi langsung sama orang Taiwan. Kayak tiap hari kerja, part time atau makan gitu, belanja. Di kelas juga kita sekelasnya sama orang Taiwan, guru-guru juga orang Taiwan. Jadi kita mau nggak mau harus belajar kayak natural aja nggak sih itu listeningnya gitu sama speaking gitu. Kalau untuk reading tuh lebih kayak effort kita sendiri kayak untuk belajar lagi, untuk kenalin kata itu gitu. Nah, berarti tadi kan kalau listening tuh dari natural aja kan, sehari-hari sama orang-orang berinteraksi. Nah, kalau reading tadi effortnya tuh gimana tuh buat mempelajari reading itu? Kalau dari aku sih tipsnya untuk belajar reading, karena kita kan fokusnya emang buat tes kan. Jadi kalau aku belajarnya nggak jauh-jauh aja gitu. Maksudnya kayak kan banyak yang kita yang suka nonton drama, mungkin drama kolosal atau gimana gitu. Yang kita pelajarin ya jangan kosakata di situ gitu. Karena itu kayak nggak kepake juga buat di OCFL gitu. Jadi kita pakai yang kita pelajarin tuh ya vocabulary yang emang dipakai buat tes TOCFL gitu kan bisa cari di internet gitu vocabulary-nya apa. Terus dari vocabulary itu aku review satu-satu juga sih kayak untuk penggunaannya gimana kan bisa ada kata kerja atau kata sifat atau kata benda gitu penggunaannya beda-beda gitu terus kalau vocabulary itu belajarnya harus lebih ke cari kalimat gitu sih kayak kalau dari kalimat kita lebih paham pakainya gimana gitu habis itu dari situ
pelajarin vocabulary-nya. Jangan lari-lari ke yang bukan konteksnya gitu. Habis itu harus biasain reading sih. Kayak kadang-kadang kita sehari-hari itu kan sering banget ketemu kayak broadcast Mandarin full gitu. Apalagi kita kuliah di Taiwan. Kadang-kadang teman-teman tuh banyak yang mungkin langsung dibawa ke Google Translate aja gitu. Menurutku boleh langsung dari situ tuh latihan baca gitu sih, kayak apalagi ada kata yang nggak tahu, kalau kita makin pelajarin mungkin itu bakal nambah knowledge kita, karena A2 termasuk lumayan sehari-hari. Terus karena nanti reading itu kamu bakal baca banyak banget gitu, kayak belajar baca cepet juga nggak sih? Jadi kayak harus belajar baca, biasain baca. Oke, jadi mungkin sekarang kalau misalnya Julie nih disuruh dari nol belajar Mandarin dengan target TOEFL A2, apa tips and triknya nih? Apa plannya dari awal ini dari nol sampai menuju TOEFL A2 ini? Mandarin itu cukup susah dipelajarin kalau dari dasar, karena dari dasar kita harus pelajarin nada. Ya, nada itu susah banget jujur kalau misalkan nggak ada dasarnya. Jadi, tapi untuk tes TOEFL 2 kalau misalkan ngebut banget belajarnya, kayak nada nggak perlu dipelajarin juga nggak apa-apa ya, karena kita nggak perlu speaking. Kita nggak ada speaking. Kalau listening ya dengar-dengar, kalau makin sering dengar pasti bisa gitu. Mungkin kalau aku belajar dari awal nol banget, aku bakal ubek-ubek semua vocabulary yang dibutuhin buat A2. Karena dulu aku juga belajar HSK kan, aku benar-benar buka semua vocabulary-nya, aku pelajarin mungkin tuh ada 600 ya segitu. Tapi itu kayak doable gitu loh, kayak misalnya apalagi waktu kita berbulan-bulan, aku pelajarin satu-satu, aku belajar nulis, karena kita udah sampai bisa nulis, berarti kita reading tuh lebih gampang lagi. Jadi kalau kita belajar nulis juga, kadang-kadang ada hanca yang mirip-mirip, kita bisa kayak bandingin, terus jadi pas reading kita nggak bingung gitu, kayak langsung tahu artinya juga kan. Kita pelajarin vocabulary-nya, terus dari grammar-grammarnya, habis itu latihan soal. Kalau misalkan udah bisa semua vocabulary-nya kan, jadinya kayak baca soal tuh jadi kayak, oh ini kayak gini-gini, oh jadi ini kemarin kepakainya gini gitu-gitu, latihan soal gitu. Mungkin gitu sih dari aku. Emang pentingnya vocabulary sih kayaknya, kalau aku ya, dari aku personally, karena aku merasa buat apa kita latihan soal tapi kita nggak tahu gitu, itu banyak kosakata yang kita miss gitu. Oke. Berarti pelajarin vocab lah ya paling pentingnya itu. Iya, benar. Nah terus kalau vocabnya itu dapat dari mana tuh? Vocab buat A2-nya ini, pelajarinnya materi dapat dari mana? Biasanya di internet lumayan banyak. Dulu aku HSK tuh gampang dicari gitu loh, karena kayak banyak aplikasi buat belajar HSK. Tapi kalau untuk di OCFL, mungkin kalian bisa searching di internet. Banyak ya nyari ke dia. Oke, yaitu dia buat kalian yang mau belajar Mandarin dari nol, terus ada target TOEFL A2 nih. Tadi itu belajarin vocabnya, terus untuk vocab-vocabnya itu bisa kalian cari di internet, karena banyak banget di luar sana yang gratisan. Nah, mungkin buat penutupan nih, ada nggak tips and trick atau kata-kata buat mereka nih yang mau ambil tes TOEFL? Kalau buat yang level A2, menurutku vocab tadi aku udah bilang ya, lumayan berguna, karena untuk grammarnya mungkin masih belum sesusah itu. Tapi untuk grammar, kalau kalian mau biasain, kalian mungkin bisa coba baca cerita-cerita gitu yang sehari-hari gitu. Karena kalau yang kayak mungkin broadcast di sekolah, mungkin itu out of context juga kadang-kadang gitu. Jadi mungkin bisa cari cerita-cerita gitu. Karena dulu aku merasa aku nguasain grammar itu cepat pas dulu les itu, karena baca cerita. Kita ada satu buku isinya cerita semua dan disuruh hafalin gitu. Jadi kayak aku udah kayak nangkep aja gitu dasar-dasar dari grammarnya gitu. Jadi untuk grammar mungkin bisa dari baca cerita atau buka-buka video tutorial di internet. Oke, jadi itu dia tips and trick buat kalian yang mau ambil tes TOEFL. Jadi sampai sini aja buat video kali ini. Kalau kalian ada yang masih ingin kalian tanyakan atau masih ada yang kurang detail, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalian bisa langsung chat aja nih, langsung ke Julie. Ada IG-nya nanti di sini. Langsung chat aja di IG-nya. Bisa kalian langsung tanya-tanyain aja langsung di situ. Oke, jadi sampai sini aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.